Ini bukan nabi biasa-biasa saja. Ini nabi luar biasa. Ya, kalau ada yang mengatakan, nabi kan manusia biasa, itu kata engkau. Ya, itu kata engkau. Engkau ini, ya, jangankan jumpa Allah, lihat malaikat saja belum pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil kismah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa tafaddal ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sebaik-baik ganjaran kepada segenap para alim, para ulama, ustaz-ustazah yang hadir bersama kami di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur antum sekalian sehingga masih dapat menebarkan ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah, bapak-bapak RT, bapak-bapak RW. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan antum semua pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mencintai masyarakatnya dan dicintai oleh masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada segenap pengurus masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan juga masyarakat di sekitar sini yang sudah bersusah payah bersama-sama bahu membahu ta'awun 'alal birri wat taqwa untuk mensukseskan acara di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang banyak kepada antum semua, dan semoga pengurus masjid ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan khusus dari orang-orang yang berniat buruk kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada hadirin dan hadirat yang insyaallah semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, malam ini sebelum kita lanjutkan majelis ini, maka perlu kiranya kita ini di dalam memulai sesuatu, apapun amal, hendaknya dilandasi dengan pengetahuan terlebih dahulu, supaya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, wa kullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan tiap-tiap orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, maka amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita untuk tahu dulu sebetulnya malam ini kita ni mau ngapain. Itu penting. Ya. Mau ngapain Bu malam ini? Bu, mau ngapain malam ini kita? Isra Mi'raj. Dari mana ke mana Isra Mi'raj? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang Isra Mi'raj? Bukan kita berarti. Bukan kita, tapi Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tapi kita perlu tahu, ya, apa dalilnya kita ini memperingati Isra dan Mi'raj. Sebab akhir zaman ini banyak orang nanya dalil. Beramal jarang, berdalil pinter. Ya. Dikit-dikit tanya dalil. Pinter berdalil tapi tak pinter beramal. Ma'asyiral hadirin, kita ini nanti di hadapan Allah tak ditanya dalil. Yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah itu amal kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, maka dalil ini penting untuk apa? Untuk melandasi amal kita. Setelah tahu dalil, amalkan. Wa'mal walau bi usyri zakati. Beramallah engkau meskipun hanya 10% dari ilmu yang engkau ketahui itu sebagaimana zakat. Ya. Atau 2,5% sebagaimana zakat. Nah, maka malam ini karena sering ditanyakan apa dalil peringatan Isra Mi'raj, bahkan sebagian menyatakan ini peringatan Isra Mi'raj tak punya dalil. Bahkan ada kelompok-kelompok recehan, kami bilang kelompok recehan ini. Kelompok recehan yang bahkan tanpa malu-malu dan tanpa berfikir akan akibat yang dibuat oleh lisannya dia, mereka menyatakan bahwasannya peringatan Isra Mi'raj ini adalah peringatan yang dilakukan oleh ahli bid'ah, teman-teman syaitan. Jadi kita ini semua kata mereka teman setan. Ya. Hati-hati ngomong begini ini, hati-hati, karena ucapan ini bisa menyebabkan kita jatuh kepada kekufuran. Tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada saudara seiman kita itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya orang yang menuduh atau memanggil saudaranya dengan ya kafir, maka sesungguhnya dia sendirilah orang yang kafir. Maka berhati-hati kita dalam ucapan. Ya. Berapa banyak orang masuk ke dalam neraka itu karena lisannya. Bahkan ada orang yang masuk ke dalam neraka yang mana lama untuk menuju dasar daripada neraka itu selama perjalanan 70 tahun akibat satu kalimat
yang dia ucapkan semasa hidupnya. Berat urusan lisan nih. Ya. Maka kita mesti berhati-hati dengan lisan kita. Jaga. Nabi sering sekali mengingatkan soal supaya kita ini menjaga lisan kita. Kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Fal yagul khairan aw liyasmut. Kau ngomong yang baik atau engkau diam. Banyak kita baca riwayat-riwayat termasuk Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq pernah meletakkan batu di mulutnya. Ketika ditanya, untuk apa wahai Sayyidina Abu Bakar, untuk apa engkau letakkan batu di mulutmu? Kata beliau, aku ingin menjaga lisanku untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak diperlukan. Nah, maka penting kita menjaga lisan kita. Sebagaimana dikatakan, kalau ngomong itu perak, maka diem itu emas. Tapi tak juga pula kita mesti diam terus, karena Allah juga memerintahkan kita di dalam Al-Quran apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kepada orang-orang yang menuduh kita, yang mendiskreditkan kita, yang menyatakan kita ini sesat dan seterusnya dan seterusnya, apa Allah perintahkan? Wajadilhum billati hiya ahsan. Engkau debatlah mereka dengan jalan yang baik. Baik. Nah, maka malam ini kita tak mendebat. Kalau ada yang mau membodohi kita, maka kita kepengen meminterkan orang. Kami tak ngajarin untuk berdebat. Ya. Tinggalkan perdebatan meskipun engkau benar. Ya, tinggalkan perdebatan meskipun engkau benar. Karena meskipun engkau menang sekalipun, perdebatan itu akan menyebabkan engkau punya hati menjadi keras. Maka sudah, tinggalkan perdebatan. Tapi tahu dalil ini perlu juga. Tapi memberikan keterangan kepada orang untuk dia faham dengan apa yang kita kerjakan ini juga diperlukan. Maka yang pertama yang menjadi landasan kita di dalam perkumpulan kita di malam hari ini, yang pertama niat kita tadi, ya, hendaknya di dalam hadir majelis yang seperti ini tujuannya adalah yang pertama untuk thalabul ilm, untuk mencari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita di sini untuk apa? Untuk i'tikaf. Yang ketiga, niat kita yang ketiga apa? Tadi kita niat untuk apa? Mendengarkan ayat Al-Quran. Yang keempat, untuk apa kita di sini? Untuk saling ingat mengingatkan. Untuk tolong menolong di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan sesungguhnya selepas Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, lantas Nabi pulang besok paginya, Nabi menceritakan ulang dari peristiwa yang dialaminya tadi malam. Maka menceritakan ulang peristiwa itu namanya apa? Mengingati, memberikan peringatan, mengingatkan, memberitahukan. Maka memberitahukan ke orang yang memberitahukan itu berarti mengingati apa yang sudah dialaminya. Berarti yang mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj ini untuk pertama sekali itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang bilang memperingati Isra Mi'raj ini bid'ah, berarti yang melakukan bid'ah pertama sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sepulangnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu menceritakan ulang peristiwa itu,
Menceritakan ulang peristiwa itu berarti memperingati. Paham sampai sini? Berarti yang bikin bid'ah pertama sekali peringatan Isra Mi'raj siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini penting. Mengulang peristiwa ini penting. Kenapa? Karena meyakini akan peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting. Sebab jika engkau tak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj, maka engkau kufur seketika itu juga. Maka diceritakan ulang. Tujuannya apa? Untuk menambah keyakinan, kefahaman. Karena dengan paham itu akan menambahkan yakin. Jadi apa bedanya majelis yang kita lakukan di malam hari ini dengan pengajian-pengajian yang dilakukan juga oleh orang-orang lain? Bahkan maaf kemarin beberapa tahun yang lalu di masjid dekat-dekat sini ada yang mengadakan majelis beda judul saja. Kalau kita malam ini peringatan Isra dan Mi'raj. Kalau dia kemarin mengadakan majelis burung Hud-Hud dan Nabi Sulaiman, judulnya itu. Kisah burung Hud-Hud dan Nabi Sulaiman. Pertanyaannya, mulia burung Hud-Hud, mulia Nabi Sulaiman, apa mulia buruk dan mulia Nabi Muhammad? Mana yang lebih mulia untuk kita ceritakan? Rasulullah apa Nabi Sulaiman? Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kok dia boleh cerita burung di masjid dia, kita cerita Nabi di masjid kita tak boleh? Padahal cuman beda judul. Tak ada beda majelis yang kita lakukan di malam hari ini dengan pengajian yang juga mereka lakukan. Tapi karena yang buat nih kita bid'ah. Tapi kalau yang buat tuh dia tak bid'ah. Jadi hukum agama ini tergantung kepada mereka. Mereka ini banyak punya nabi akhir zaman. Jadi ada nabi setelah Nabi Muhammad, siapa? Kelompok receh-receh ini. Ya. Yang dikit-dikit membid'ahkan orang, yang dikit-dikit menyalahkan orang. Ya. Baik ya. Jadi yang bikin bid'ah pertama siapa? Rasulullah. Bahkan Nabi menyatakan man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Ya, siapa orang yang membuat satu sunnah yang baik di dalam Islam, ya, falahu ajruha, bagi dia pahala, wa ajru man amila biha, dan bagi dia pahala bagi orang yang mengerjakan apa yang dia kerjakan. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa orang yang membuat sesuatu yang buruk di dalam Islam ini, bagi dia dosa, dan dosa bagi orang yang mengerjakan ya, dari apa yang pernah dia kerjakan itu. Nah, maka melaksanakan peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah bagian dari man sanna sunnatan hasanatan. Adalah membuat satu hal yang baik, yang dengan peringatan ini kita berkumpul, yang dengan peringatan ini kita saling ingat mengingatan, yang dengan peringatan ini kita saling nasihat menasehati untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Walhasil di majelis ini insyaallah enggak ada yang buruk, baik semua insyaallah. Minimal kita duduk di masjid ini, kuping kita terpelihara dari kemaksiatan, mata kita terpelihara dari kemaksiatan, lisan kita terpelihara dari kemaksiatan. Duduk di masjid ini sambil niat iktikaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua,
Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita, wa naqussu min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Di dalam surah Yusuf yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kullan naqussu min anba'ir rusuli, dan begitulah kami ceritakan daripada kisah-kisah para rasul-rasul sebelum engkau. Untuk apa? Manutsabbita bihi fuadak, agar hatimu menjadi mantap, menjadi yakinnya bertambah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakinnya penuh sudah, tapi tetap Allah ceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi saja butuh cerita-cerita, terus apa kita tak butuh diceritakan? Kita lebih butuh lagi untuk mendengarkan cerita-cerita ini. Bagaimana peristiwa yang luar biasa, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu untuk diceritakan, terutama kepada anak-anak kita, terutama kepada pemuda-pemuda kita yang belakangan ini jauh dari masjid, yang belakangan ini jauh dari pendidikan agama, yang belakangan ini mereka sibuk dengan main gamenya. Maka perlu peringatan yang seperti ini kita adakan terus menerus. Bila perlu jangan setahun sekali, tiap bulan, tak ada masalah, ya. Tak mesti memperingatkan Isra Mi'raj itu setahun sekali. Tapi payah pula pengurus masjid kalau setiap pekan peringatan. Ngumpulkan dananya payah. Ya. Peringatan Maulid Nabi tak perlu mesti nunggu Rabiul Awal. Ingat kelahiran Nabi kapan saja. Tak mesti setahun sekali. Bahkan setiap hari bila perlu kita ingat dengan kelahiran Nabi. Nah, maka peringatan-peringatan ini penting. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah ingatan, karena peringatan-peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Maka kita berkumpul di malam ini dengan niat-niat yang tadi. Semoga apa yang kita lakukan ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhasil Nabi ini berjumpa dengan Allah, dan harus ada di dalam i'tiqad kita dan keyakinan kita. Dan ini adalah keyakinan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah keyakinan yang harus kita pegangi. Yang pertama, bahwasannya peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi. Ini adalah kisah nyata, bukan dongeng, bukan tahayul. Ini adalah kisah nyata, dan kita wajib mengimani akan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang kedua, bahwasannya peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan ujian keimanan bagi orang-orang yang menyatakan dirinya sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Termasuk ujian keimanan bagi kita sekarang. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib mempercayai bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di dalam suatu malam. Di malam itu Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajib kita meyakini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di malam itu dengan ruh dan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dengan ruh saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Hamba Allah. Kalau hamba itu berarti ruh dan jasadnya. Maka ini harus masuk ke dalam keyakinan kita. Yang keempat, bahwasannya kita meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab,
sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahihul Muslim. Adapun tanggalnya ulama berbeda pendapat. Juga ada ulama yang berbeda pendapat soal bulannya. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ada yang menyatakan itu terjadi pada bulan Ramadan. Namun mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah termasuk Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahwasannya peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Yang berikutnya yang kelima, bahwasannya harus masuk ke dalam keyakinan kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, memandang kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan mata zahir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kaifiyah melihatnya, bagaimananya, jangan dipertanyakan karena tidak pantas kita untuk mempertanyakannya. Sudah, karena ini bagian dari keimanan, maka cukup imani saja. Sudah selesai. Adapun perjumpaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh sana, itu tidak menunjukkan bahwasannya Allah tinggal di situ. Itu tidak menunjukkan bahwasannya Allah berada di sana. Kenapa? Karena jika kita menetapkan Allah ada di Sidratul Muntaha atau di atas Arsy, maka ini akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala justru tidak berada di sana. Sidratul Muntaha itu adalah tempat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat perjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab di dalam apa yang kita yakini sebagaimana ada yang terdapat di dalam Al-Qur'an, di mana ketika Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, apa Nabi Musa ke langit? Di mana Nabi Musa jumpa Allah? Di bukit, di Wadi Tua, di Bukit Tursi. Berarti Allah di langit apa di bukit? Bingung kita. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah boleh berada di mana Allah menghendaki zatnya untuk berada. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh arah, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Arsy makhluk Allah, langit makhluk Allah, semua adalah ciptaan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Maka Allah tak pantas untuk kita paksa Allah itu harus ada di arsy. Engkau ini makhluk Allah. Bagaimana engkau bisa memaksakan Allah untuk ada di arsy? Tapi bunyi ayatnya seperti itu. Iya, ayatnya benar seperti itu berbunyi. Tetapi pemahaman yang engkau pahami itu salah. Ayatnya benar, pemahaman kita yang salah. Adapun para ulama terdahulu ketika memahami tentang ayat alal arsy istawa, di atas arsy beristiwa, maka mereka mencukupkan sebatas itu saja. Kami mengimaninya dan kami tidak mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mempertanyakan bagaimana istiwa itu adalah bid'ah. Maka sudah kita imani saja
sesuai dengan ayat itu Allah istiwa di atas arsy. Bagaimana maknanya? Wallahu a'lam bissawab. Wallahu ya'lamu bimuradihi. Selesai. Tak usah dibahas. Oh, duduk seperti ini. Oh, seperti duduk di kursi. Oh, tinggal di situ. Oh, bersemayam itu tinggal. Oh, istiwa itu bersemayam. Bersemayam itu tinggal. Bersemayam itu duduk. Baring-baring bisa juga. Tak mesti duduk. Kenapa mesti duduk? Maka yang seperti ini pemahaman ahli bid'ah. Ini pemahaman ahli bid'ah. Tinggalkan pemahaman yang seperti ini. Ikut pemahaman ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Nabi ini menerima perintah salat dari Allah 50 waktu. Ketika Nabi balik di langit ke-7 jumpa dengan Nabi Ibrahim. Di langit ke-6 jumpa dengan Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan dari Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan perintah salat 50 waktu. Nabi waktu diperintahkan salat 50 waktu, Nabi tak pakai nawar, Nabi tak minta kurangi. Nabi ini adalah hambanya Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi ini hambanya Allah. Kita hamba siapa? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Bukan kata Allah. Tapi Nabi sudah diakui sebagai hamba Allah. Oleh siapa? Oleh Allah. Bi abdihi. Hambanya. Kalau hamba, hukum hamba, hamba sahaya tu tak punya harta. Kalau dia punya harta, punya tuannya. Bahkan dirinya punya tuannya. Itu makna hamba. Kalau hamba, maka seorang hamba tak boleh menentang tuannya. Hamba tak boleh melanggar perintah tuannya. Maka pertanyaannya, apakah kita hamba Allah? Berapa banyak perintah Allah kita langgar? Berapa banyak larangan Allah kita kerjakan? Maka apakah kita hamba Allah? Mudah-mudahan kita tetap jadi hamba Allah. Amin ya rabbal bi'abdihi. Hamba Allah. Kalau hamba terima. Diperintah 50, terima. Tapi ketika jumpa Nabi Musa, Nabi Musa sarankan kepada Rasulullah untuk kembali minta pengurangan kepada Allah. Ada yang protes, masa iya Nabi Musa lebih pintar dari Nabi Muhammad? Ini bukan soal pintar apa enggak pintar. Ini soal pelajaran buat kita, ma'asyiral hadirin. Perhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin dari seluruh nabi dan rasul, pemimpin dari seluruh manusia. Bahkan Nabi menyatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam dan aku tidak sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan orang yang sombong, sehingga Nabi ketika disarankan oleh Nabi Musa, yakni sama-sama Nabi. Nabi Musa ini senior bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa ini adalah nabi yang ingin minta kepada Allah supaya dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sarankan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan salat 50 waktu, maka mintalah pengurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memberikan isyarat, silahkan kalau engkau ingin menghadap kepada Allah, minta dikurangi. Maka Nabi pun menghadap kepada Allah, dikurangi 5 waktu. Masih 45. Balik jumpa lagi Nabi Musa. Terus seperti itu. Kata Nabi Musa, umatmu masih tak kuat, minta pengurangan lagi. Terus Nabi menghadap kepada Allah, minta dikurangi lagi, dan seterusnya bolak-balik. Ada yang protes, masa iya mesti bolak-balik? Bukankah Allah zat yang maha tahu bahwasanya umat Nabi ini tak bakalan sanggup untuk melaksanakan sholat 50 waktu? Ngapain Nabi mesti bolak-balik? Ini cerita tak betul. Kata
kata mereka. Padahal ma'asyiral hadirin, dari kisah ini, dari riwayat ini riwayat sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari riwayat ini, kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, maka banyak pelajaran bisa kita dapatkan dari riwayat ini. Yang pertama, kenapa Nabi bolak-balik jumpa dengan Allah? Pelajaran yang pertama, bahwasannya perjumpaan dengan kekasih itu kan menghibur kita. Bukankah Allah adalah kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj itu dikarenakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan karena ditinggalkan oleh istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah dan meninggal oleh paman yang selalu membela beliau, Abu Talib. Nabi sedih. Maka karena sedih diperjalankan oleh Allah, diajak jalan-jalan, dihibur. Kira-kira hiburan yang lebih menggembirakan yang mana lagi? Hiburan ketika berjumpa dengan orang yang kita cintai. Maka berjumpa dengan Allah, Nabi bergembira. Tak cukup sekali, bolak-balik sampai 9 kali. Nabi yang paling banyak berjumpa dengan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kepada zatnya Allah bukan sekali, 9 kali. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ketika ingin melihat Allah, Allah hanya bertajalli di gunung Tursina. Allah menampakkan kekuasaannya di situ. Belum sempat lihat Allah, Nabi Musa pingsan, tak kuat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bolak-balik 9 kali jumpa Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini bukan Nabi biasa-biasa saja. Ini Nabi luar biasa. Ya, kalau ada yang mengatakan, Nabi kan manusia biasa, itu kata engkau. Ya, itu kata engkau. Engkau ini, ya, jangankan jumpa Allah, lihat malaikat saja belum pernah. Terus bagaimana mau menyamakan diri kita dengan Nabi Muhammad? Menyatakan Nabi manusia biasa saja seperti kita, tak ada penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Pelajaran yang kedua, kata para ulama, ya, Nabi Musa nih ketika jumpa Nabi Muhammad itu nikmat, senang, ya. Dia nikmat. Kira-kira kita kalau lihat orang yang kita cintai, lihat wajahnya, senang gak? Nikmat gak? Maka Nabi Musa ini tak cukup sekali lihat Nabi Muhammad, kepengen berlama-lama dengan Nabi Muhammad. Maka dia sarankan Nabi untuk bolak-balik. Ya, dia lihat ketika Nabi lepas jumpa Allah, balik dari jumpa Allah, Nabi Musa melihat ada yang beda dengan nur yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kenikmatan tersendiri kepada Nabi Musa. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang berikutnya adalah pelajaran yang berikutnya. Betapa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki satu sifat yang begitu mulia, sifat rendah hati. Oh, Nabi kalau mau mengatakan aku nih lebih mulia dari engkau Musa. Aku nih pemimpin para nabi dan rasul. Nabi Musa sholat di belakang Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Nabi mengimami, jadi imam solat. Semua nabi dan rasul solat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak sombong.
Nabi ini pemimpin dunia wal akhirat. Ya, dikasih saran, Nabi terima. Betapa rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak model kita. Ya, sebagian pemimpin kita itu kalau dikasih saran justru marah-marah. Memang kalau menasihati pemimpin itu datangi, betul. Tapi ada yang mendatangi diculik juga habis itu. Ya. Sombong jadi pemimpin. Tak mau menerima nasihat. Oh, kalau dikasih nasihat di depan umum tambah marah. Ya. Ada yang datang ngasih nasihat. Ya, baik-baik, sudah 4 mata sudah. Ditangkap juga. Ya. Ya Allah. Nah, ini pemimpin model begini nih, ya. Kita minta supaya dijauhkan dari kita semua. Amin. Semoga Allah ganti kita ini dengan pemimpin yang mau mendengar nasihat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana Nabi SAW? Orang yang paling mulia dan mau mendengar nasihat dari Nabi yang lain. Jangankan dari Nabi, dari sahabatnya yang notabene-nya di bawah Nabi Muhammad SAW, baru masuk Islam. Salman Al-Farisi baru masuk Islam, mengusulkan kepada Nabi ketika akan terjadi peperangan, dia sarankan Nabi untuk bangun yang namanya paret Khandaq. Itu usul dari Salman Al-Farisi yang baru beberapa hari memeluk agama Islam. Tapi saran dari sahabatnya ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita, ente baru masuk Islam. Ente anak kemarin sore nyaran-nyaranin anak lebih alim dari ente. Anak lebih paham dari ente. Ini orang tak betul. Ya. Maka kita ini hendaknya kita rendah hati. Mau nerima masukan saran. Ikuti bagaimana itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Walhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menerima perintah salat 5 waktu, dan ini wajib bagi kita dan harus kita lakukan setiap hari 5 kali. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah kalian ada sungai dan kalian mandi di sungai itu setiap hari 5 kali? Apakah akan masih ada kerak, adakah daki di tubuh kalian? Maka para sahabat menyatakan, tentu tidak ada ya Rasulullah. Begitulah pula dengan sholat, yang jika engkau lakukan sehari 5 kali, maka akan dihapuskan dosa dari diri kalian. Bahwa Nabi SAW di dalam riwayat yang lain, Nabi menyatakan bahwasanya solat ke solat, haji ke haji, Jumat ke Jumat, mukaffaratun lima baina dzalik, sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, lakukan solat 5 waktu ini, jangan ditinggalkan. Jika engkau sudah melaksanakan solat 5 waktu, maka tambahlah dengan solat-solat sunnah, terutama solat malam. Dari peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj ini menunjukkan bahwasannya perjumpaan dengan Allah itu akan mudah kita lakukan di waktu malam. Bahwa sambungan kita kepada Allah itu akan lebih cepat jika kita mendatangi Allah, mengkonekkan diri kita dengan Allah di waktu malam. Maka dirikan sholat malam walaupun cuman beberapa rakaat. Terutama jagalah sholat witir. Jaga sholat witir walaupun setiap malam hanya 3 rakaat. Jika engkau tidak mampu melakukannya di sepertiga malam yang terakhir, maka lakukanlah di awal malam. Selepas engkau sholat isya, sholatlah engkau sunnah 2 rakaat ba'diyah isya. Kemudian sholatlah engkau 3 rakaat sholat witir. Jika nanti di waktu malam engkau bangun,
maka engkau boleh menambah solat-solat sunnah yang lain di malam itu. Tapi jika engkau tidak terbangun di malam itu, minimal engkau sudah melaksanakan 3 rakaat solat witir. Jaga ini semua. Jaga solat-solat sunnah yang lain. Tambahi ibadah wajib kita. Jangan cukup hanya yang wajib saja. Sebagaimana kita ini dalam urusan jasad kita, kalau makan mau banyak lauk. Ya, mau makan nasi putih tiap hari? Tak mau. Pengen ada rendang, mau ayam opor, mau ikan bakar, ayam bakar, macam-macam. Begitu pula hendaknya bagi ruh kita. Ruh kita ini jangan cuma dikasih makan solat 5 waktu saja. Tambahi dengan solat duha, tambahi dengan solat witir, tambahi dengan solat qabliyah ba'diyah. Terutama nanti di bulan Ramadan, jangan sampai tinggal solat tarawih sebulan. Bukan malam pertama, tengah bulan, sama malam terakhir. Dia kata cukuplah Beb, kalau kita di depan sholat, di tengah sholat, di akhir sholat, berarti 1 bulan. Ya Allah. Ya, Ramadan sebulan lagi. Ayo siapkan diri kita. Pasang niat, pasang tekad bahwa Ramadan tahun ini jangan sampai sholat tarawih kita bolong. Jangan tertipu dengan diskon di tengah malam itu. Rombongan pergi ke Ramayana situ. Nah. Orang iktikaf di masjid, dia pindah iktikaf di Ramayana. Di mall-mall. Tapi malam pertama ramai, masjid ini tak muat biasanya. Iya, termasuk masjid ini. Sepertinya begitu. Ya. Maka kita sarankan kepada pengurus masjid, tak usahlah memperbesar masjid. Tak usah. Masjid ini cuma ramai malam pertama bulan Ramadan, hari Jumat, dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu aja yang ramai. Selebihnya tak ramai. Jadi tak payah kita mau tiap tahun memperbesar masjid. Habis duit. Udah belikan aja tenda. Sewa tenda saja udah. Takkan tenda. Tak payah perbesar masjid. Mending duitnya gunakan untuk membantu pembangunan masjid yang lain. Lebih bermanfaat insyaallah. Ya? Lebih manfaat. Di tempat lain tuh payah mau cari duit buat bangun masjid. Kami lagi bangun masjid, nah, Bu, kami lagi bangun masjid, masih pondasi sampai hari ini nih. Nah ini ya, ayo bantu, ya. Ayo infakkan harta kita, wakafkan harta kita, ikut bangun masjid, bangun rumah di surga. Nah ini masjid kami yang kami bangun ini, ya masjid yang insya Allah akan hidup dengan kajian-kajian. Karena di situ juga anak-anak santri akan belajar di situ. Ya, jadi ini masjid sekaligus sebagai pusat pembelajaran bagi anak-anak santri. Nah kami mengajak ya bagi bapak ibu sekalian yang punya kelebihan harta, yuk bantu kami yuk. Dan ini penting untuk pendidikan anak-anak kita ke depan. Dan ini masjid insya Allah akan menjadi salah satu daripada tempat untuk penyebaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di kota Pekanbaru. Nah, oleh karena itu ya, kami ajak, tak malam ini tak apa-apa, nanti aja ya. Silakan cari ya Baitul Habib, nanti kelihatan tuh di situ. Ada nomor rekeningnya, tinggal transfer. Insyaallah berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walhasil kita diperintahkan sholat. Ya, dan sholat ini tak bisa sembarangan. Ya, asal tunggat-tunggit selesai. Ada orang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Masuk TV.
Masuk TV, ramai yang sholat di situ. Ramai. Maklum kita orang akhir zaman. Manusia instan. Mie instan, bubur instan, nasi instan. Sholat pun mau yang instan. Sehingga dia cari sholat di mana di masjid yang di situ paling cepat selesainya. Ya. Yang lama sepi masjidnya. Contoh masjid yang sepi, Masjid An-Nur sepi. Ya, kenapa? Karena dia malam baca 1 juz, sepi. Kita nih mau juga juz tuh, tapi juz tomat. Ya, juz melon. Kapan? Waktu buka puasa. Tapi kalau habis buka puasa diajak sholat tarawih baca 1 juz, kabur dia. Kalaupun tahan malam pertama itulah. Ramai malam pertama tuh. Nanti malam terakhir tinggal imam sama tiang masjid. Jamaahnya kemana? Pindah. Ada yang sudah mudik, ya. Ada yang sudah mudik. Mudik akhirnya tak sholat tarawih. Sayang, ya. Bagaimana kita mudik? Boleh, mudik itu bagus, boleh. Tapi jangan sampai tak sholat tarawih. Sholat tarawih di jalan boleh. Ya. Nah kalau dalam kondisi begitu sudah sholat tarawih tak usah pula lama-lama karena di jalan. Sholatlah baca suratul Fatihah. Ya, yang penting-penting saja. Yang rukun-rukun sholatnya kerjakan. Jangan pula baca 1 juz lagi di jalan. Nah, sopir nungguin kita. Ya. Nah, mari ya di Ramadan tahun ini kita bertekadlah. Ya, kita tak tahu tahun ini mungkin tahun terakhir kita. Mungkin Ramadan tahun ini Ramadan tahun terakhir kita. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi berniatlah dari sekarang dan perbanyaklah doa yang diajarkan Nabi itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Wa inna 'ala siyam wal qiyam, dan bantulah kami ya Allah di bulan Ramadan itu untuk dapat berpuasa dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Maka solatlah dengan benar. Nikmati solat kita tuh ma'asyiral hadirin. Solat ini harus mengandung minimal 4 hal ini ma'asyiral hadirin. 4 hal ini harus ada di dalam solat kita. Apa 4 hal ini? Yang pertama, hudurul qalb. Hadirnya hati di dalam solat. Berapa banyak orang solat hatinya ketinggalan di pasar, ketinggalan di kantor, ketinggalan di kebun sawit. Maka yang pertama harus kita lakukan hudurul qalb, menghadirkan hati kita di dalam salat. Maka ketika kita berdiri menghadap kiblat, jangan buru-buru langsung takbiratul ihram. Berdiri tegak, hadirkan di dalam hati kita. Kita ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Zat yang memberikan rizki kepada kita. Zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Zat yang maha melihat akan apa yang kita lakukan, sehingga kita hadir di dalam hati kita bahwa Allah sedang mengawasi kita. Baru setelah itu hadir di dalam hati kita, baru kita takbiratul ihram, ngangkat tangan, Allahu Akbar, hadirkan ya, di dalam hati kita bahwa kita sedang melaksanakan sholat fardu isya 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama hudurul qalb. Minimal kata para ulama, hadirnya hati itu minimal ketika takbiratul ihram. Allah, hadir hati kita. Sahjaku sholat fardu maghrib 3 rakaat karena Allah. Bar. Itu yang pertama. Yang kedua,
syuhudul aql. Akal kita ini menyaksikan akan solatnya kita. Apa maknanya? Maknanya akal kita ini memahami apa yang kita ucapkan. Ucap Allahu Akbar maknanya apa? Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, membaca suratul Fatihah, maka akalnya hadir, menyaksikan apa yang dia baca. Tak mesti mendetail dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, bahkan ada yang di i'rab, ba harful jar, isim majrurun bil ba. Lah, tak mesti. Yang penting kita ngerti apa yang kita baca nih. Doa iftitah itu secara global apa sih maknanya? Apa maksudnya? Al-Fatihah itu secara global apa sih maksudnya? Itu yang penting. Syuhudul aql. Yang berikutnya adalah khudu'un nafas. Diri kita nih hendaknya tunduk ya kepada Allah. Ditahan. Jangan mau buru-buru. Salat mau cepat-cepat selesai. Mau ada urusan ini, mau ada urusan itu. Tahan diri kita nih. Nikmati salat kita itu. Hudu nafsunya kita ini. Tunduk kita punya nafsu. Tahan. Pelan-pelan. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah tak butuh kepada salat yang tidak ada khusyuk di dalam salat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang tidak menegakkan tulang ekornya. Maksudnya apa? Ketika dia bangkit dari rukuk tak tegak dia punya ini. Belum lagi lurus ini tulang, dia sudah sujud ke bawah. Nah, itulah yang salat 7 menit 23 rakaat itu. Ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Ini seperti apa? Tankur nakran, seperti burung matuk makanan salatnya. Ya. Allah tolak ini salat yang seperti ini. Ya. Jangan ikut-ikut sudah. Ya, kalau mau cepat minimal ikut apa yang dilakukan oleh para salafnya kita terdahulu. Bagaimana salaf kita salat tarawih? Salaf kita salat tarawih yang paling ringan itu adalah 23 rakaat dan di setiap mati lampu. Ya. Di setiap rakaatnya membaca surah-surah yang pendek. Dimulai dari wadduha sampai selesai. Nah, ya itu paling ringan salat tarawih. Ya, nanti kapan-kapan kita salat tarawih bareng insyaallah. Amin. Yang terakhir di dalam salat kita selain tadi hudurul qalb, syuhudul aql, khudu'un nafas, khudu'ul a'dha. Mantepnya anggota badan kita, ma'asyiral hadirin. Ini ada orang salat goyang-goyang. Ada yang ya begini nah salat tak tahu apa masalahnya tuh. Berdiri begini. Ya, ada yang begini-begini. Ada yang main-main janggut. Salat begini-begini. Ada yang batuk-batuk. Giliran tak salat tak batuk. Kenapa batuk kalau pas salat aja? Ya, ada kan? Giliran tak salat dia tak batuk. Ini syaitan berarti. Ya, hati-hati. Ya, main garuk-garuk nah. Ya, garuk sini, garuk sini, garuk sini, garuk sini. Giliran tak salat, tak garuk-garuk dia. Ini syaitan berarti. Maka mesti dilawan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melihat ada orang salat main-main dengan janggut.
Kata Nabi, kalaulah orang ini khusyuk di dalam salatnya, niscaya anggota tubuhnya akan mantap. Bagaimana kita mendengar riwayat-riwayat para sahabat dahulu, ya, orang-orang soleh dahulu, para salafnya kita, di antara mereka sampai burung itu bertengger di atas kepalanya, dikira patung, padahal lagi sholat. Ya, lagi sholat. Bagaimana di antara mereka yang rumahnya terbakar, mereka tak merasakan panasnya api. Kenapa ketika ditanyakan, aku sedang menghadapi api yang lebih besar dari api dunia. Begitu mereka khusyuk di dalam sholatnya. Nah, mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah salat yang khusyuk, insyaallah. Amin ya rabbal. Namun kebanyakan dari kita ini justru terbalik. Ya, justru kita ini kalau salat ingat semua. Yang lupa pun ingatnya di dalam salat. Makanya pernah ada guyonan, ada ulama ditanya, ya, ada orang bertanya kepada ulama ini, dia kehilangan barang, dia lupa naruh barangnya di mana. Kata ulama itu, kau sholatlah. Kau sholatlah. Kenapa? Sholat ajalah. Bener, pas lagi sholat ingat. Oh, ternyata barang yang dia cari itu di situ. Nah, itulah model kita. Kita kalau sholat nih ingat semua. Yang lupa di luar sholat, ingatnya di dalam sholat. Beda dengan sholatnya orang dulu. Orang dulu itu yang dia ingat itu hilang semua, lupa semua ketika dia berada di dalam sholat. Berapa banyak di antara para sahabat itu hilang rasa sakitnya, sehingga mereka ketika di dalam peperangan tertancap panah. Kapan dicabut panahnya? Ketika mereka dalam keadaan sholat. Kalau kita kan enggak, ya. Itulah ada istilahnya, ya, ada istilahnya makmum lupa, imam lalai. Makmum lupa, imam, atau imam lupa, makmum lalai. Ya, satu hari sholat berjamaah, imam lupa, imamnya lupa, makmumnya lalai. Imam lupa sholat 3 rakaat, ya, 3 rakaat, ditegur sama makmum, kurang ini sholatnya. Akhirnya ya sudah, lepas sholat imam tanya kepada makmum, kata makmum, tadi engkau kurang serakaat Pak Imam. Oh iya, kata Pak Imam, dari mana engkau tahu? Ya, kata makmumnya, tadi waktu engkau sholat itu pada rakaat ketiga itu aku baru ngitung keuntungan hasil penjualan toko aku yang nomor 3, belum sampai ke toko aku yang nomor 4 Pak Imam. Jadi aku tahu Pak Imam itu kurang serakaat karena aku belum sempat ngitung isi toko, keuntungan toko aku yang nomor 4. Nah, inilah imam lupa, makmumnya lalai. Dia ingat pun rakaat itu bukan karena dia ingat sholat. Dia ingat rakaat sholat itu kurang karena dia lagi mikirkan apa yang berlaku di luar sholat. Wal'iyadzubillah. Nah, inilah, ya, sholat yang seperti ini nih, ya, sholat yang seperti ini nih, insya Allah tetap manfaat. Insya Allah. Ya, jangan sampai tak sholat. Ya, meskipun sholatnya model tadi itu, tetap wajib sholat. Jangan gara-gara itu, kalau begitu beb tak usahlah sholat aja lah, kita belajar dulu. Bagaimana belajar khusyuk, sholat tak pernah. Nanti aja lah kita sholat kalau sudah bisa khusyuk. Kapan mau khusyuk? Dicoba aja, tak pernah. Maka sholatlah engkau sambil belajar untuk khusyuk. Faham sampai sini ya? Nah, mari kita ya tingkatkan ibadah kita di bulan Rajab ini. Nanti di bulan Sya'ban, insya Allah nanti di bulan Ramadan kita sama-sama kenceng dalam ibadah kepada Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangan sampai tinggalkan sholat, karena azabnya bagi orang yang meninggalkan sholat ini berat. Dan orang yang meninggalkan sholat ini akan payah urusannya nanti di akhirat. Karena yang pertama sekali yang akan Allah hisab dari amal kita itu adalah sholatnya kita.
Kalau solat kita bagus, insya Allah amal yang lainnya bagus. Tapi kalau solat kita sudah bolong-bolong, apalagi amal yang lain. Allah tidak terima amal yang lain kalau solatnya rusak. Ya, Allah tak terima sedekahnya kita, infaknya kita, wakafnya kita, kalau solat kita ini tak kita jaga. Kenapa? Karena solat ini tiang agama. Yang lain-lain itu adalah bagian yang lain dari agama ini. Tapi tiangnya ini solat. Kalau tak bertiang, kira-kira ada bangunan apa enggak? Enggak ada bangunan. Sedekah itu pintunya, wakaf itu atapnya, dan yang lain-lain. Tapi tiangnya nih mau punya pintu tapi tak punya tiang. Kan bingung kita. Nah, maka jagalah solat kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Peringatan Isra dan Mi'raj ini tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan kita, ya, untuk saling kita ini mengingatkan di dalam hal menjaga salat. Jaga salat. Anak-anak kita perintahkan mereka untuk salat. Ya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Jangan sampai gara-gara kita cari rizki akhirnya kita tinggal salat. Demi anak, demi keluarga, akhirnya kita tidak salat gara-gara mencari rizki. Jangan, kata Allah, nahnu narzuquk, kami yang akan berikan engkau rezeki. Engkau ibadahlah kepada Allah, engkau abdikan dirimu kepada Allah. Salat jangan tinggal, insya Allah rizki kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan majelis ini, ya, nanti kita akan baca istighfar. Ini paling makan waktu 10 menit atau 15 menit, ya. Baca istighfar nanti setelah ini. Nah, sebelum ini kita dengarkan dulu, ya, salawat, ya, gosidah. Fa'ali falyatafadhal. Bismillah. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما
الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون على بنور الله قمر سيدنا النبي صلوا على النبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد ظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي محمد.